Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Neng Yunita Dewi, mahasiswi Institut Islam Ma'arif Jambi dengan NIM 2111003225. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Organisasi Kurikulum pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI. Baiklah, ada pembahasan yang pertama ialah pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Ada pula yang mengartikan pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Yang B, dimensi organisasi kurikulum. Organisasi mempunyai dua dimensi pokok, yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar. Bagi pengembang kurikulum, seringkali kedua dimensi tersebut membingungkan karena tidak ada batas-batas yang tegas. Misalnya, organisasi kurikulum yang bersifat logis pada umumnya lebih mengutamakan dimensi isi, sedangkan organisasi kurikulum yang bersifat psikologis lebih mengutamakan dimensi pengalaman belajar dan cenderung kurang memperhatikan fakta dan isi setiap jenis struktur tertentu atau yang bersifat logis. Unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi kurikulum itu ada 4. Adapun unsur-unsurnya ialah A. Konsep, B. Generalisasi, C. Keterampilan, dan D. Nilai-nilai. Kemudian yang selanjutnya C. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum itu ada 4, yaitu separated subject kurikulum atau mata pelajaran terpisah. Yang kedua, correlated kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Yang ketiga, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Dan yang terakhir, broad field kurikulum atau cakupan luas. Kemudian yang pertama, dari jenis-jenis organisasi kurikulum, pertama separated subject kurikulum atau mata pelajaran terpisah, yaitu kurikulum yang menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah ini lebih bersifat berpusat pada bahan pelajaran atau subject centered daripada yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak atau child centered. 2. Correlated kurikulum atau mata pelajaran gabungan, yaitu pola organisasi, materi, atau konsep-konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Tipe hubungan atau kolerasi antar mata pelajaran diantaranya kolerasi insidental. Ialah secara kebetulan ada hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua, kolerasi sistematis, yaitu kolerasi atau yang telah direncanakan oleh guru secara sistematis dengan mengambil suatu pokok permasalahan yang diperbincangkan dalam beberapa bidang studi. Yang ketiga, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan lainnya. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk murid yang integral, selaras dengan kehidupan anak di luar sekolah. Integrated kurikulum dapat dibedakan dalam 4 bentuk. Yang pertama, the child-centered curriculum. Yang B, the social function curriculum. Yang C, activity curriculum. Dan yang D, care curriculum. Kemudian, jenis organisasi kurikulum yang keempat yaitu broad field
kurikulum atau cakupan luas, yaitu bentuk kurikulum yang menghilangkan atau menghapus batas masing-masing mata pelajaran, kemudian menyatukan atau menggabungkan mata pelajaran yang berhubungan erat itu. Ada 6 board field kurikulum, yaitu pendidikan agama Islam yang mencakup dari Al-Quran dan Al-Hadis, akidah akhlak, SKI, dan fikih. Kemudian ilmu pengetahuan sosial yang mencakup sejarah, geografi, dan ekonomi. Kemudian bahasa yang mencakup tata bahasa, mengarang, dan menyimak, kesastraan dan pengetahuan bahasa. Kemudian ilmu pengetahuan alam yang mencakup fisika, biologi, dan kimia. Kemudian matematika yang mencakup berhitung, aljabar, geometri, dan aritmatika. Dan yang terakhir kesenian yang mencakup seni tari, seni lukis, seni suara, seni pahat, dan seni drama. Baiklah, sekian materi yang dapat kami paparkan. Banyak kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.